Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan channel inspirasi dari Dede Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Propita, Kota Bandung. Pada kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada fasilitator 137, Bapak Rinaldi SPD MSI, dan juga Bapak Sandi Aditya SPD selaku pengajar praktek. Pertanyaan pemandu pada koneksi antar materi kali ini adalah yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang ketiga, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Dan yang keempat, apa koneksi antar modul 2.1 ini dengan modul-modul sebelumnya? Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, pendidikan sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Setiap siswa memiliki kepribadian yang unik. Guru hebat adalah guru yang mampu menuntun keunikan tersebut menjadi sesuatu yang bernilai. Sebelum lebih jauh mengeksplorasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, mari kita simak tayangan video berikut ini. Class, pass the test papers down. Yes, lucky I pass. How much do you get? Pass also. Good job. 69. Shirley? What happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of Tectonic. tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Pua, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming land mass. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然间下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦， Pass the papers down. Madam Pua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important?
Keep up the good work, Shirley. Video tadi menginspirasi kita sebagai seorang guru harus mengetahui dan memahami setiap individu siswa yang kita ajar dengan penanganan yang baik. Siswa dengan berbagai potensi yang ada di kelas kita dapat tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Pertanyaan pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson 2001 mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama adalah merumuskan tujuan yang jelas, terukur, disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Yang ketiga, menganalisis strategi pembelajaran yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, menyusun RPP atau modul ajar untuk merencanakan skenario pembelajaran berdiferensiasi yang memuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan yang terakhir, yang keenam, merancang asesmen proses, formatif, dan sumatif. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, maka guru harus melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, melaksanakan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan atau readiness, minat, dan profil belajar. Asesmen awal dapat berupa penyebaran angket via Google Form kepada siswa, atau melihat track record nilai sebelumnya, atau di kelas sebelumnya, atau berdiskusi dengan guru sebelumnya atau guru yang mengajar di kelas sebelumnya. Yang kedua, memilih strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses adalah sesuatu yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Sedangkan diferensiasi produk adalah hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, melaksanakan 3 jenis assessment atau penilaian. Yang pertama adalah assessment for learning,
yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua adalah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Dan yang ketiga adalah assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Alasan penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, karena pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai strategi terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Apa hubungan atau koneksi antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1, pembelajaran berdiferensiasi berhubungan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Kodrat di sini merupakan bagian dari kebutuhan belajar siswa. Di modul 1.2, pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana untuk mewujudkan merdeka belajar, nilai guru penggerak yang meliputi berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif menjadi faktor pendorong terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi, termasuk peran guru penggerak seperti mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Hubungan dengan modul 1.3, bahwa pembelajaran berdiferensiasi berhubungan erat dengan visi guru penggerak, di mana setiap guru penggerak tentunya merumuskan visi dan prakarsa perubahan untuk mewujudkan terwujudnya merdeka belajar dan karakter profil pelajar Pancasila yang dapat dilakukan melalui analisis kebutuhan belajar murid. Dengan modul 1.4, pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan perwujudan budaya positif di sekolah, di mana untuk mewujudkan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah dibutuhkan lingkungan belajar yang mendukung terpenuhinya kebutuhan belajar siswa. Terima kasih atas tayangan yang disampaikan. Semoga menginspirasi kita semua dan menjadi guru yang lebih baik dengan menerapkan pendidikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.